Anda kembali di Sapa Indonesia Sore. Saudara, 10 tahun warga di Palembang, Sumatera Selatan berburu mencari benda antik peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Lantas apakah benar benda-benda yang diperjualbelikan secara bebas oleh warga ini bernilai sejarah tinggi? Dan kita telah terhubung dengan Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Bapak Budi Wiana. Selamat sore Pak Budi, apa kabarnya Pak? Baik, selamat sore Mbak Jian. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi, penemuan dan juga perburuan benda atau yang dikatakan sebagai harta karun di Sungai Musi ini menjadi sorotan, Pak. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah benar benda-benda tersebut adalah benda peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya? Terkait dengan tinggalan tersebut yang dibongkar dengan Sriwijaya, terus terang kami juga masih agak meragukan ya. Karena kami menerima informasi itu dalam keadaan terlepas dari konteksnya, terlepas dari tempat di mana lokasi itu ditemukan. Jadi kami tidak tahu persis apakah lokasi itu di Sungai Musi. Mungkin para penemu atau kolektor mungkin selalu menghubungkan dengan Sungai Musi karena itu sangat seksi ya, terkait dengan mungkin nilai jual gitu ya. Tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan dari tahun 2000 sampai 2019 di Pantai Timur Sumatera Selatan, kami juga menemukan temuan yang sejenis itu gitu, dan itu banyak sekali. Bahkan booming terakhir tahun kemarin di Kecamatan Cengal juga ditemukan tinggalan dari emas dan batu permata yang lumayan banyak. Nah, apakah sebetulnya teman itu juga kemungkinan dari Pantai Timur begitu ya? Jadi terus terang kalau kami terkait dengan dari Sungai Musi, bagi saya pribadi masih meragukan. Meskipun juga ada kemungkinan itu bisa juga gitu. Masih abu-abu. Iya. Ya, masih abu-abu gitu ya Pak Budi ya. Lalu tadi Pak Budi katakan memang ada temuan ataupun ada laporan dari warga terkait dengan benda-benda yang diduga sebagai harta karun gitu. Sejauh ini penelitiannya itu adalah benda-benda apa Pak? Seperti saya katakan tadi Mbak Jian, jadi kita tinggalan yang ditemukan oleh para penyelam itu kita tidak tahu persis lokasinya. Tidak tahu persis lokasinya ya, jadi kita juga tidak tahu konteksnya, karena begini, dalam bidang penelitian arkeologi konteks itu sangat penting ya, karena dari konteks tempat temuan itu kita bisa menafsirkan tinggalan itu dari masa kapan, fungsinya apa dan sebagainya. Sementara data yang kita temukan itu hanya lepas begitu saja, jadi kami hanya menerima dalam keadaan sudah terpisah dari tempat temuannya. Nah, itu yang membuat kami mengalami kesulitan untuk menafsirkan benda tersebut sebetulnya fungsinya apa. Gitu. Memang dari segi bentuknya memang ada yang terbuat dari emas dan juga batu mulia gitu, yang mempunyai nilai jual tinggi. Jadi belum bisa ditafsirkan apakah benda itu memang dari mana sumbernya dan juga memang lokasinya juga tidak diketahui secara tepat gitu ya Pak Budi ya. Ya, Lalu Pak, ya. sudah banyak benda-benda yang dilaporkan dan juga ditemukan dari Sungai Musi ini. Penemuan apa Pak yang dianggap paling luar biasa sejauh ini yang ditemukan di Sungai Musi? Dari informasi yang kami dapatkan dari para penyelam tradisional atau penyelam kompresor itu mungkin sekitar tahun 2006 ya. 2006 sebetulnya mulai diekspos itu baru 2008. Informasinya itu ada arca logam dengan lapis emas yang mempunyai nilai jual tinggi. Nah, sebetulnya temuan dari tahun 2006 yang akhirnya diekspos 2008 itu memancing para penyelam lain untuk mencari. Dan sebetulnya kita dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan waktu itu dengan Polair dan Pemkot Palembang juga sudah mengadakan sosialisasi kepada para penyelam ya terkait dengan temuan tersebut. Ya Pak Budi, kalau kita lihat juga gitu ya, banyak warga yang akhirnya beralih profesi untuk mencari benda-benda antik di dasar Sungai Musi. Apa Pak sebenarnya membuat harta karun atau benda-benda ini mudah sekali didapat oleh para penyelam dengan kedalaman 15 meter di Sungai Musi? Sebetulnya berdasarkan pengalaman teman-teman penyelam, dan kebetulan saya juga penyelam Mbak, jadi penyelam dalam artian penelitian arkeologi ya, sebetulnya mereka itu mencari dengan bertaruh nyawa sebetulnya, dan itu tidak mudah. Karena kalau melihat dari, jadi gini, kendala di Sungai Musi itu ada dua hal yang mengancam. Yang pertama, arusnya deras, terutama di sekitar Ampera ya.
Kemudian yang kedua, visibility-nya itu rendah, bisa dikatakan nol. Jadi kita tidak bisa melihat karena sangat keruh ya. Dan itu sebenarnya dari segi keselamatan sangat sangat berbahaya. Makanya dari kantor kami, dari Balai Arkeologi, meskipun kami juga mengembangkan penelitian arkeologi maritim, itu terus terang kami belum pernah melakukan penelitian sampai ke dasar Sungai Musi. Dalam artian kita juga menimbang risiko itu sangat tinggi sekali. Makanya kita belum pernah melakukan itu, mungkin karena keterbatasan ya, keterbatasan SDM, peralatan, dan juga yang penting adalah safety-nya memang sangat berbahaya. Nah, makanya saya berdasarkan pengalaman teman-teman, sebetulnya mereka itu bertaruh nyawa gitu. Karena begitu dia masuk ke sungai itu sudah nggak bisa dilihat apa-apa. Sampai dasar dia mengais tinggalan yang di situ harus dibawa ke atas. Dan mereka sebenarnya tidak merencanakan akan menemukan sesuatu karena zero pandangan ya, visibilitas nol, jadi sama sekali tidak bisa lihat. Ya, artinya Pak Budi, aktivitas perburuan benda yang diduga harta karun ini di dasar Sungai Musi ini berbahaya. Lalu bagaimana pengawasannya, Pak? Nah, sebetulnya ini makanya perlu adanya keterpaduan instansi yang terkait dengan itu ya, di samping terkait dengan penelitian juga pelestarian juga keselamatan ya, keselamatan dalam hal ini sebenarnya kita sudah proaktif dengan Polair untuk mengingatkan lah, dalam artian sebetulnya kegiatan ini sangat berbahaya. Makanya untuk kedepannya memang kita perlu ada semacam tim untuk pengawasan ya, masing-masing pemangku kepentingan stakeholder kan punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah ini memang idealnya satu kesatuan, bukan berdiri sendiri. Soalnya kalau berdiri sendiri juga hasilnya saya kira tidak maksimal. Butuh sinergi dari berbagai pihak terkait gitu ya Pak Budi. Ya, betul, lalu Pak, dari perspektif Pak Budi sendiri, apa yang akan terjadi nih Pak bila perburuan benda bersejarah ini terus berlanjut di Sungai Musi? Ya sebetulnya patut disayangkan kalau saya pribadi, memang data-data tersebut memang sangat penting ya untuk merekonstruksi masa lampau terkait dengan Sriwijaya khususnya ya, itu memang sangat seksi dan itu sangat penting. Tapi bagi kami konteks itu sangat penting sekali Mbak Jian. Jadi tinggalan setinggi apapun nilai ekonomisnya, tapi kalau kita tidak mengetahui konteksnya, bagi kami itu ya sebetulnya sangat disayangkan gitu. Bagusnya memang kita harus tahu konteksnya. Misalnya di Pantai Timur kita sudah hampir 19 tahun melakukan penelitian dan konteksnya kita tahu. Karena kita bisa mengkorelasikan tinggalan tersebut dengan lingkungannya. Ternyata itu adalah bagian dari di lokasi tempat tinggal lama dan itu berbunyi sebagai perhiasan. Sementara kalau di Sungai Musi kan kita agak tidak tahu, karena pasti mereka menemukan tuh sembunyi-sembunyi untuk melaporkan, terutama yang bernilai ekonomis tinggi. Ya, Pak Budi, ada usulan juga nih Pak, bahwa memang Sungai Musi ini bisa dijadikan sebagai cagar budaya gitu ya Pak ya. Dengan menurut Bapak sendiri, dengan menetapkan Sungai Musi sebagai cagar budaya ini, apakah bisa Pak menghentikan perburuan benda yang dikatakan sebagai harta karun ini di dasar Sungai Musi Pak, menurut Pak Budi? Ya, sebetulnya di kota Palembang sudah ada tim ahli cagar budaya, jadi kalau memang menetapkan Sungai Musi sebagai ya mungkin kawasan lah kata sebagai kawasan cagar budaya memungkinkan, tapi perlu juga dipersiapkan karena begini, penetapan suatu kawasan menjadi cagar budaya itu juga ada konsekuensinya ya. Nanti boleh dan tidaknya itu harus dipersiapkan. Jadi aturan-aturan dalam penetapan cagar budaya itu juga harus diimbangi begitu. Jangan ditetapkan tapi misalnya Pemkot tidak siap dengan aturan yang melindunginya. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Jadi usulan ini perlu dipertimbangkan dengan berbagai hal gitu ya Pak ya, agar seimbang gitu ya usulannya. Betul. Bisa dijalankan dengan baik dan menjadi solusi yang terbaik juga gitu ya. Baik, terima kasih Pak Budi Yana atas bincang-bincangnya sore hari ini. Sehat dan sukses sama-sama terus untuk Bapak Budi. Iya, sama-sama. Terima kasih.